Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyam wa syahra al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemirsa dimanapun Anda, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya berupa nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat kesempatan, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Banyak saudara-saudara kita, keluarga, tetangga, andai taulan kita yang tahun lalu masih bersama-sama dengan kita, dan tetapi tahun ini mereka sudah tiada. Mereka lebih dulu menghadap ilahi Rabbi. Maka kesempatan Ramadan kali ini, mari kita isi, kita maksimalkan dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan dikenal juga dengan syahrus siyam, bulan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Shaimin shaimat rahimakumullah. Puasa tidak hanya menahan diri dari tidak makan dan minum serta berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, akan tetapi agar puasa kita berkualitas, agar puasa kita bernilai dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita jauhi, ada beberapa larangan yang harus kita tinggalkan. Dalam kitab Duratul Nasihin dijelaskan khamsatu asya tuhbitus shaum, ada 5 perkara yang dapat menghilangkan dan dapat menghapus pahala puasa. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, perkara yang dapat menghapus pahala puasa adalah al-kadhib, yaitu berbohong atau berdusta. Perbuatan ini sering terjadi di tengah kita, sering terjadi di tengah masyarakat kita, yakni seringkali orang mencari-cari alasan untuk menutupi kesalahannya, padahal hanya perkara kecil, akan tetapi dampaknya sangat besar, dampaknya sangat fatal, dapat menghilangkan, dapat menghapus pahala puasa. Selanjutnya yang kedua, perkara yang dapat menghapus dan dapat menghilangkan pahala puasa adalah al-riba. Riba, gosip atau menggurui adalah perbuatan menceritakan aib orang lain, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang diceritakan. Maka dari itu kita harus berhati-hati jangan sampai kita terlibat dalam gibah-menggibah. Sekecil apapun itu dapat menghilangkan pahala puasa kita dan tidak bernilai pahala di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala ibadah puasa kita. Yang ketiga, yang dapat menghapus, yang dapat menghilangkan pahala puasa kita adalah an-namimah atau adu domba. Adu domba yakni mengadu domba antar seseorang dengan orang lain, antar satu kelompok dengan kelompok lain. Perbuatan ini bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Terlebih di zaman sekarang ini, adu domba tidak hanya dengan lisan, tidak hanya dengan mulut, akan tetapi bisa terjadi dengan jari jemari kita. Adu domba bisa memecah belah antar desa, bisa memecah belah dalam suatu negara, sehingga perpecahan bisa terjadi antar agama, antar etnis maupun antar ras. Maka mari jangan sampai kita melakukan adu domba. Dan yang keempat adalah perkara yang dapat menghapuskan, yang dapat menghilangkan pahala puasa, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Yakni bersumpah untuk menguntungkan seseorang dan merugikan orang lain dengan sumpah yang palsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan yang kelima, perkara yang dapat menghapuskan, yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah wan-nadharu bisyahwat, memandang dengan syahwat. Di zaman sekarang ini, godaan mata luar biasa. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, banyak sekali. Kalau kita ingin mencari hal-hal yang dilarang agama, akan tetapi mari kita pelihara mata kita. Allah ciptakan mata kita untuk melihat kekuasaannya, untuk melihat kemahabesaran Allah. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita jaga mata kita agar puasa kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan kali ini menjadikan momentum bagi kita semua untuk menjauhi 5 perkara tadi, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tergolong dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.